Oh iya, sorry juga ya kemarin gue pas kelas lupa nge-record anjir. Kalau kelas gue lupa nge-record, tolong ingetin ya, siapapun. Soalnya gue lupaan gitu kalau berrecord. Oke, gue lanjut ya. Nah, jawaban simpelnya, kenapa ada perbedaan di antara negara tersebut, itu karena adanya produktivitas. Productivity. Nah, terus produktivitas sendiri itu apa? Kita balik dulu ke salah satu dari 10 principles of economy yang udah kalian pelajarin ini screen gua kemana ya? Ini udah full screen kan? Udah belum sih? Kok nggak ada hijau-hijau? Udah full screen Udah, kok, Kak. Ya. Nah, jadi di sini salah satu 10 principles of economy itu ngomongin kalau suatu negara, standar hidup dari suatu negara itu tergantung dari kemampuan negara tersebut dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi kuncinya ada di kemampuan memproduksi ini. Jadi semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi dari suatu negara, semakin tinggi juga standar hidup yang bisa mereka nikmatin. Nah, produktivitas ini bisa diartikan sebagai rata-rata jumlah barang yang diproduksi per unit of labor input. Bahasa ekonominya itu Y per hour atau output per worker. Jadi di sini dia adalah real output atau itu kayak yang tadi di tabel sebelumnya itu adalah real GDP, outputnya GDP. Kalau di sini itu jumlah pekerja. Jadi simpelnya semakin banyak output yang bisa dihasilkan oleh satu labor dalam suatu negara, berarti tingkat produktivitas di negara tersebut semakin tinggi. Yang pada akhirnya dia bakal menyebabkan standar of living di negara tersebut itu semakin meningkat. Jadi channelingnya kayak gitu ya. Nah, tapi dari sini muncul nih pertanyaan baru. Kenapa sih ada negara yang bisa memproduksi barang dan jasa jauh lebih banyak daripada negara-negara lainnya? Nah, jawabannya itu ada di determinannya atau faktor-faktor penting dari si produktivitas ini sendiri. Jadi ini ada 4. Ini kalau lihat di Mankiw itu namanya dari Robinson Crusoe. Itu sebenarnya dia bukan, si Crusoe ini bukan nama orangnya setahu gue. Ini kayak ada buku itu dari penulis orang gitu. Tapi gue lupa penulis siapa. Nah, si tokohnya ini namanya si Crusoe. Terus dia kayak ngemodelin gitu. Dia hidup di suatu pulau, memancing ikan dan lain sebagainya. Terus dia akhirnya punya teori kalau produktivitas itu bisa disimbolin berdasarkan 4 indikator ini. Yang 3-nya, si K, H, dan N ini dia dibagi terhadap L. Masing-masing dibagi terhadap labor. Nah, mungkin yang pertama, di sini L ini itu adalah jumlah labor dari suatu negara tersebut. Kemarin kayaknya di sini bapaknya agak salah jelasin gitu kalau L ini yang low skill. L itu jumlah labor ya, keseluruhan di negara tersebut. Jadi kalau K per L itu berarti physical capital atau jumlah kapital fisik dibagi jumlah labor di negara tersebut. Itu ya definisinya. Nah, si physical capital ini apa ya? Kayak yang kita tahu, seseorang itu kalau dia sebagai seorang pekerja, dia bakal lebih produktif kalau mereka punya lebih banyak alat atau tools untuk bekerja. Nah, di sini definisinya adalah stock of equipment and structures yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi semakin banyak peralatan yang dia gunakan, maka semakin banyak juga barang dan jasa yang dia produksi. Contoh yang simpel adalah ekonomi. Ekonomi nggak produksi. Misalkan tukang jahit. Tukang jahit di sini, ketika si tukang jahit ini membuat baju, outputnya baju, mereka menggunakan mesin jahit kan. Jadi pengukurnya itu otomatis dan alat-alatnya yang ngebantu buat memproduksi baju. Jadi lebih banyak dan lebih bagus jumlah alat yang dia punya, semakin banyak juga baju yang bisa dihasilin. Bandingin dengan tukang jahit yang jahit baju secara manual dengan menggunakan tangan, jarum dan benang gitu. Dibandingin dengan tukang jahit yang alatnya lebih canggih, outputnya pasti lebih banyak yang lebih canggih kan.
dan lebih banyak outputnya. Nah, ini kegunaan dari si kapital ini. Ini si kapital ini sebenarnya kapital dan labor ini itu ada di factor of production. Ini kalian kalau salah dari belajar di P1 deh. Jadi factor of production itu sama dengan fungsi dari K, L. Nah, K itu si kapitalnya. L itu jumlah labornya. Jadi jumlah kapital dan jumlah labor. Sama aja sih. Nah, si H per L ini itu human capital. Nah, yang dimaksud di sini itu bukan jumlah labornya ya. Human capital ini, kalau yang bapaknya kemarin bilang itu, bapaknya kemarin ngomongin kalau human capital ini lebih ke jumlah labor yang dia itu high skill gitu. Yang juga bapaknya bilang gitu, dibagi terhadap jumlah labor yang low skill. Itu nggak gitu ya. Jadi human capital ini dia esensinya adalah knowledge atau pengetahuan dan kemampuan dari pekerja yang didapatkan dari pendidikan, training, dan experience. Jadi di sini H ini dia pengetahuan dan skill yang diakumulasikan dari kecil. Jadi mulai dari PG, playgroup, sampai sarjana, termasuk juga skill-skill yang didapatkan dari misalkan seminar, course, atau magang, dan training lainnya, itu diakumulasikan, dan itu namanya human capital. Jadi dia itu knowledge and skills. Jadi di sini bentuknya nggak kayak physical capital yang dia itu tangible, si human capital itu dia intangible, nggak berbentuk. Tapi keduanya ini sama-sama bisa meningkatkan jumlah produksi output yang dihasilkan. Nah, terus gimana caranya ningkatin si H ini? Simpelnya ya bisa dapat dari meningkatkan kualitas dan kuantitas dari misalkan guru atau jumlah sekolah atau perpustakaan. Dan termasuk juga di sini itu waktu yang dialokasikan untuk belajar. Jadi semakin banyak misalkan jumlah waktu yang sekolah, yang murid dapatkan waktu sekolah, itu semakin tinggi juga human capital. Nah, tapi di sini kesannya lebih ke arah pelajar ya, bukan pekerja. Tapi emang di sini si pelajar ini bisa diartikan sebagai pekerja yang bisa menghasilkan human capital, tapi nanti di masa depan, di long term. Nah, terus yang ketiga itu natural resource. Ini sebenarnya simple banget, dia sumber daya alam, baik yang non-renewable, kayak misal minyak, ataupun yang renewable, kayak misal air, udara, dan lain sebagainya. Ya ini nggak perlu jelasin lebih lanjut ya, karena kayak natural resource udah gitu. Mungkin contohnya Arab penghasil minyak kan. Nah itu minyaknya bejibun. Nah ini si natural resource ini, si Arab ini itu bakal memproduksi minyak yang sangat banyak, yang pada akhirnya dia bisa meningkatkan si GDP-nya dia. Simpelnya kayak gitu. Nah, tapi sebagai catatan di sini, nggak semua, ya mungkin si N ini bisa dibilang nggak terlalu penting buat meningkatkan produktivitas. Karena banyak juga negara yang nggak punya sumber daya alam sama sekali, tapi masih jadi salah satu negara yang terkaya. Contohnya Jepang. Kenapa bisa gitu? Karena si Jepang ini, dia bisa dapat SDA, sumber daya alam, dari impor. Jadi ini kayak cukup gampang itu dapatnya. Meskipun dia sama aja sih, harus meningkatkan, harus membayar dalam bentuk uang, yang berarti dia rugi. Tapi bukan berarti kalau dia nggak ada SDA, dia nggak bakal bisa maju. Dia nggak gitu ya. Nah sebaliknya, ada juga negara-negara yang punya banyak N, tapi dia nggak kaya-kaya. Contohnya ya Indonesia. Kenapa nggak bisa kaya ya? Karena mereka nggak punya modal manusia yang bisa memprosesnya dengan benar. Jadi human capitalnya rendah, tapi natural resource-nya banyak. Pada akhirnya kayak nggak apple to apple gitu. Jadi natural resource-nya kayak nggak guna. Nah, yang terakhir, ini sih technological knowledge. Di sini, ini agak tricky ya. Pengertian lengkapnya itu pemahaman dalam memproduksi barang dan jasa dengan cara yang terbaik. The best ways. Atau di sini maksudnya mungkin cara yang paling efisien. Jadi
di sini teknologi itu si A di sini dia nggak berarti kayak cuma komputer atau iPhone terbaru dan jenisnya bentuk-bentuknya teknologi, bukan cuma itu aja, tapi juga knowledge atau pengetahuan untuk menggunakan teknologi tersebut agar dapat meningkatkan produksi barang dan jasanya. Jadi kata kuncinya itu dia bisa digunakan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Selama dia bisa, maka dia masuk ke teknologi knowledge ini. Contohnya nih, di Indonesia kan belum ada tuh nuklir, bandar antariksa deh, buat terbangin roket. Nah, semisal pun bandar antariksa ini dibangun di Indonesia, kemungkinan besar dia nggak bakal berguna karena belum ada orang yang punya pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola bandar tersebut. Jadi khusus untuk si A ini, dia ada dua pengertian, yaitu teknologinya maju dan ada pengetahuan untuk mengolahnya agar dapat meningkatkan output. Nah, dari sini mungkin kelihatan, atau sih, ini kalian udah ngerti dengan full atau belum? Tapi pertanyaannya, apa bedanya si A ini dengan si K? Udah mau jawab nggak? Kalau K tuh kayak entah teknologinya yang dipakai, maksudnya kapital yang dipakai itu emang udah paling bagus atau belum, kayak nggak dihitung gitu kan. Itu kalau si K ya, tadi maksud lo? Iya, yang K. Kalau yang A kan yang penting dia tahu gitu loh, yang mana yang paling bagus gitu. Nah ya, lebih tepatnya itu benar, tapi lebih tepatnya di sini A itu dia lebih ke kualitas, K itu lebih ke kuantitas. Jadi di sini misal teknologi di sini suatu perusahaan misalkan dia punya misal tukang jahit yang tadi ya, tukang jahit di sini dia punya mesin jahit dalam jumlah yang banyak. Nah itu namanya sikaf. Tapi kalau misal ada teknologi terbaru untuk memproduksi baju yang bisa lebih tinggi daripada si mesin jahit yang sebelumnya, nah itu namanya si teknologi ini. Jadi dia lebih ke kualitasnya, agar dia bisa meningkatkan cara terbaik untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Itu bedanya A sama K ya. Satunya kualitas, satunya kuantitas. Nah, terus lagi, ini kan dia bukan cuma adanya teknologi, tapi juga adanya, ada yang masuk lagi. Tapi juga adanya understanding atau pemahaman untuk menggunakan barang dan jasa tersebut. Nah, sekarang apa bedanya si A sama si H ini? Namanya Mbak. Tadi siapa tuh? Rafael. Yang lainnya. Kalau yang H itu pengetahuan yang didapat sama pekerjanya sih Kak. Kalau yang A itu lebih kayak pemahaman yang dia dapat gitu gimana caranya, atau mungkin lebih ke prakteknya kan dia misalnya udah dapat banyak pengetahuan gitu dari edukasi atau training sama pengalaman. Nah terus dia itu implikasiinnya tuh di A gitu kali ya Kak. Ya, itu nyerempet benar. Nah, oke, thank you. Tadi siapa tuh? Felicia. Nah, terus intinya di sini kalau si teknologi ini dia lebih ke pemahaman pekerja, bagaimana dunia ini bekerja, kayak pengertiannya gitu. Tapi kalau si human capital ini dia lebih ke resource-nya dalam memahami bagaimana keseluruhan dunia itu bekerja. Jadi kayak secara luas gitu. Tapi kan teknologi knowledge itu lebih ke perdalamannya. Nah kalau di Mankiw itu, kalau di metaforin, kalau di Mankiw itu dia ngomong kalau teknologi atau si A ini adalah, kalau kita ngomongin tentang buku ya atau textbook,
CI ini adalah teknologinya kualitas dari textbook-nya. Sedangkan si human capital itu lebih ke jumlah waktu yang dihabiskan untuk membaca textbook-nya. Jadi nggak ada sini. Jadi ini CI ini lebih ke kualitasnya dari textbook. Sedangkan kalau human capital dia adalah jumlah waktu yang dihabiskan untuk membaca si textbook-nya. Sedangkan si K ini, kalau dilanjutin ke si K itu adalah jumlah bukunya dari textbook-nya. Jadi kalau dimetaforain kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kak, mau nanya, Kak. Hmm? Nah, itu kan gambarnya kan kayak 4 lingkaran gitu ya. Itu tuh maksudnya bukan sebagai urutan kan gambarnya? Bukan sebagai... Bukan. Jadi kayak semuanya bisa aja kan nyatu gitu. Atau misalnya physical capitalnya sama teknologi knowledge-nya dua-duanya ada. Iya, bisa. Oh, nggak kirain kayak satu-satu gitu, Kak. Oh, enggak. Oke. Sorry ya. Ini kayak biar kayak ningkat ini. Oke, Kak. Oke. Nah, oke. Gue lanjut dulu ya. Nah, sebenarnya ini lagi berisik ya. Nge-blender gitu ya, Pak. Bentar, gue ambilkan dulu. Nah, sebenarnya yang tadi itu si Y per L, K per L, H per L, N per L sama A itu didapatkan dari production function. Gue lupa sih kalian udah dapat di PE 1 atau belum. Ini di sini production function itu dia adalah si A dikalikan dengan fungsi dari labor, kapital, human capital, sama N. Jadi ini belum di per L nih, belum ada L-nya, belum dibagi sama L gitu. Ini definisinya masing-masing. Nah, dari sini itu bisa didapetin dari asumsi constant return to scale atau increasing return to scale atau kan udah belajar misalnya constant dan lain sebagainya. Ya, intinya ini pakai constant return to scale. Misalnya constant return to scale ini kalau misal input naik sebesar 1, maka outputnya akan naik sebesar 1 juga. Nah, di sini kalau misal ya. Nah, jadi contohnya tuh kalau misal gue kaliin A di sini gue kaliin 2 misalkan. Fungsinya 2 kali 2. Jadi dia 2L, 2K, 2H, sama 2N. Nah, ketika inputnya meningkat sebesar 2, maka outputnya juga harus sebesar 2. Ini kayak hukum gitu, dia harus konstan. Kalau nanti increasing, input meningkat sebesar 1, maka Y-nya meningkat sebesar 2, misalkan itu. Jadi penambahan output lebih besar daripada penambahan input. Kalau increasing return to scale. Kalau decreasing return to scale itu sebaliknya. Tapi di sini kita pakainya konstan doang. Biar kita bisa dapetin kesamaan ini. Nah, ini juga berlaku kalau misal si inputnya gua kaliin misalkan 1,1 L. Atau misalkan naik 10% gitu maksudnya. 1,1 K sama 1,1 N. Sekarang gini ya. Nah, kalau inputnya itu naik sebesar 10%, yang maksudnya 10%, si outputnya nanti juga meningkat sebesar 10%. Ini berlaku juga kalau misal gue mau lihat labor productivity. Nah, labor productivity ini berarti gue mau lihat produktivitas berdasarkan jumlah labor.
Ini kan. Nah, gue mau lihat nih berapa sih output berdasarkan labor. Nah, karena itu kita harus ngalihin masing-masingnya itu terhadap 1/L. Jadi makanya di sini L di sini dia sekarang kita bagi terhadap L, K di sini bagi terhadap L, H bagi terhadap L, semuanya dibagi terhadap L. Pada akhirnya nanti dapat persamaan kayak gini. Nah, ini sebenarnya penting nggak penting itu sih. Kayak kenapa si Robinson Crusoe yang tadi itu bisa dapat persamaan ini, itu karena dia mau lihat relativity berdasarkan jumlah labor. Bukan cuma relativity secara satuan doang, yaitu si Y doang. Tapi dia mau lihat juga berdasarkan labor. Jadi semuanya harus dibandingin dengan labor. Nah, pertanyaannya, kenapa si A ini dia nggak dikalikan, nggak dibagi dengan L juga? Ini sebenarnya kalau ini gue jawab aja. Ini kalau secara matematis, emang A ini sebagai bahasanya itu konstanta. Kalian udah belajar matek belum? Matek udah kan? Nah, kalau dibagi terhadap L, maka yang sebelah kanan, yang dibagi terhadap L itu cuma yang di dalamnya fungsi doang. Yang di luarnya itu cuma sebagai konstanta. Jadi nilainya konstan. Dan kalau secara teori, itu bisa dibilang kalau A ini dia nggak dibagi berdasarkan labor karena penambahan si technological knowledge itu dia bisa disebarkan atau di-share di antara semua workers. Jadi dia nggak tergantung terhadap jumlah labor gitu sebenarnya. Jadi dia tergantung terhadap knowledge-nya. Jadi dia lebih penting ke knowledge-nya, bukan labornya. Makanya yang tadi itu dia nggak ada A per L, dia cukup A doang. Jadi hati-hati ya di sini. Nah, terus selanjutnya, tadi kan kita udah ngebahas kan, produktif itu tuh berdasarkan ada 4 hal, indikatornya 4 hal. Nah, tapi gimana sih pemerintah ini itu meningkatkan masing-masing indikatornya? Nah, caranya itu kalau di ManQ, totalnya itu ada 6, 7, 8. Totalnya itu ada 8 cara, 8 bidang lebih tepatnya, agar produktivitas itu bisa diingatkan dan masing-masingnya itu punya perannya sendiri. Misalkan ini sneak peek aja, ini si saving dan investment itu bakal meningkatkan si K-nya. Jadi kalau saving yang meningkat, investmentnya bakal meningkat, jumlah kapital yang meningkat, yang berarti Y per L-nya juga meningkat. Begitu, meningkat per L. Ini kalau Y per L meningkat berarti produktivitasnya meningkat, yang berarti standar hidupnya meningkat. Jadi channelnya kayak gitu. Nah, tapi gimana penjelasannya? Intinya di sini kapital itu salah satu faktor dari faktor of production kan yang tadi. Nah, masyarakat di sini dia bisa mengubah jumlah kapital tersebut dengan cara memproduksi lebih banyak kapital. Jadi ya misalkan mesin sebagai kapital. Di sini mesin itu bisa diperbanyak oleh suatu negara dengan cara memproduksi lebih banyak mesin. Pada akhirnya bisa meningkatkan Y per L dan standar hidup. Intinya gitu. Nah, jadi kalau sekarang hari ini negara itu memproduksi lebih banyak kapital, maka dia di masa depan bakal punya lebih banyak kapital kan. Jadi dengan negara tersebut memanfaatkan resource yang ada untuk investasi, itu dia bakal meningkatkan jumlah produksi di kapital ini. Tapi di sini karena resource untuk membuat kapital itu bisa dibilang scarce atau jarang atau langka, maka kita di sini harus mengorbankan konsumsi untuk barang dan jasa agar bisa memproduksi lebih banyak kapital. Kenapa gitu? Kapital itu mahal, jadi kita harus mengurangi konsumsi kita, yang pada akhirnya itu kita bisa punya tambahan uang nih.
Jadi tambahan uang ini adalah sama dengan tabungan. Jadi channelnya adalah kita harus mengurangi konsumsi untuk bisa meningkatkan saving. Nah, tambahan saving ini kalau diakumulasikan itu bisa dibuat investasi untuk memproduksi barang kapital. Begitu. Jadi ini konsumsi turun, saving naik, investasi naik, pada akhirnya nanti jumlah kapital itu naik. Nah, tapi di sini ada trade-off kan antara current consumption sama future consumption-nya. Jadi kalau kita mau konsumsi lebih banyak di masa depan dengan standar hidup yang lebih tinggi, kita harus mengorbankan konsumsi di masa sekarang. Nah, terus gimana caranya pemerintah ningkatin saving ini? Ini khusus ini kebijakan contoh kebijakannya itu bakal dibahas di chapter selanjutnya. Jadi ini lebih ke teori aja. Nah, tapi di sini pertanyaannya adalah apakah penambahan kapital secara terus-menerus ini bakal meningkatkan jumlah output dalam jumlah yang sama? Nah, jawabannya enggak, karena ada hukum si diminishing return ini. Jadi karena adanya hukum ini, setiap jumlah kapital itu meningkat, penambahan output dari additional unit of K ini dia bakal semakin kecil. Jadi di sini gambarnya, ini kalau misal kapitalnya lebih kecil, ini udah dipelajarikan di P1. Tapi kalian di P1 melajarinya diminishing return buat utility. Tapi kalau ini buat kapital. Jadi kita ngomongin secara makro. Kalau utility kan secara mikro kan. Jadi di sini kalau misal dia kapitalnya masih rendah, di sini kasusnya biasanya negara miskin, maka penambahan, misalkan di sini 2 kapital, itu bisa meningkatkan output sebesar 2 juga. Misalnya itu. Nah, tapi semakin banyak kapitalnya dia, penambahan input atau penambahan kapital dalam jumlah yang sama, misalnya di sini 2 ya, yang kerja sama yang 2 ya. Penambahan outputnya nanti bakal berkurang. Sekarang di sini cuma setengah atau 0,5. Nah, ini yang namanya diminishing return buat kapital. Nah, ini bisa buat jelasin yang namanya catch up effect. Jadi negara miskin yang punya jumlah kapital yang lebih sedikit, itu dia bisa nge-catch up negara yang udah maju dengan cara meningkatkan si kapitalnya ini. Jadi kalau dia ningkatin 2 dengan jumlah yang sama, maka penambahannya bakal lebih meningkat, dan pada beberapa waktu tertentu, misalkan 10 tahun, dia bakal punya jumlah kapital yang sama kayak si negara maju ini. Itu namanya dia bakal catch up gitu. Tapi ini syaratnya dia harus punya teknologi yang sama. Jadi kalau si negara tersebut punya teknologi yang sangat terbelakang dibandingkan dengan negara maju, ini nggak berlaku catch up effect-nya. Maka itu teknologi di sini merupakan hal yang sangat penting buat si catch up effect ini. Nah, jadi gitu. Jadi si saving dan investment ini nanti bakal meningkatkan si KPR. Ini buat ini satu bidang yang pertama. Nah, terus bidang kedua itu dari investment dari luar negeri, from abroad. Jadi di sini ini lagi-lagi dia fokusnya ke KPR. Nah, nanti di sini investment itu dibagi jadi 2, biar dia bisa memproduksi kapital baru. Yang pertama FDI. Ini FDI kalau nggak salah, ya kalian udah belajar kan di PENBIS kalau nggak salah, ada nggak sih? Gue lupa deh. Bisa kayaknya udah ada. Intinya di sini yang pertama FDI, yang kedua itu foreign portfolio investment.
Kalau FDI ini, dia adalah dia itu apa ya? Dia investasi dari luar negeri dan dia itu dioperasikan juga oleh si orang luar negeri ini. Jadi semuanya itu milik luar negeri. Jadi investasinya dari luar negeri dan dia dioperasikan oleh luar negeri. Sedangkan kalau yang foreign portfolio ini dia khusus buat yang finance doang. Jadi dia diinvestasi oleh luar negeri, investor luar negeri, tapi dia dioperasikan oleh orang domestik. Bedanya di sini. Contohnya nih, kalau di yang FDI itu contoh gampangnya itu Freeport. Freeport kan meskipun 50-50 itu dia 50% dari luar negeri, 50% dari Indonesia. Itu dari pembagian investasinya. Tapi dia itu tetap aja dioperasikan oleh si luar negeri nih. Itu namanya FDI. Semuanya dioperasikan oleh luar negeri. Nah, benefitnya apa? Di sini flow-nya dia khusus buat ke ini intinya nanti dia bisa meningkatkan produktivitas dan higher wage. Nah, tapi di sini sebagai catatan dia khusus untuk negara yang poor atau negara yang miskin. Di sini dia sangat bisa dibilang sangat menguntungkan buat negara miskin karena si negara miskin ini dia nggak bisa memproduksi kapital karena savingnya rendah. Jadi saving itu sebenarnya bisa terjadi kalau misal dia punya tambahan pendapatan kan. Nah kalau enggak, maka dia nggak bisa saving. Pada akhirnya dia nggak bisa investment buat kapitalnya. Dan di sini, poor countries itu biasanya memanfaatkan investment from abroad ini. Biar dia bisa menginvestasikan kapitalnya untuk jangka panjang. Jadi di sini lebih untung buat poor countries. Jadi channelnya dia intinya ada di KPL. Nah, ini yang kedua ya. Nah, terus ini gue bahas langsung. Ini kayak ada 6 gitu nanti di sini. Ini yang ketiga berarti. Jadi investment from abroad tadi yang kedua, education ini yang ketiga. Intinya di sini kemarin bapaknya udah bahas cukup jelas sih. Jadi ini nggak perlu panjang-panjang. Intinya di sini education itu investasinya untuk kalau yang dua tadi saving dan investment itu untuk K. Sekarang education itu untuk H. Jadi sih human capital. Nah, ini kenapa penting? Karena ya seperti biasa gampangnya ini lebih ke gaji sih. Jadi wage untuk orang yang educated, yang teredukasi, dan yang nggak teredukasi itu jauh lebih tinggi yang teredukasi. Dimana kalau di Mankyu itu 10%. Its year of schooling. Jadi satu tahun bersekolah itu bisa meningkatkan 10% dari worker wage. Jadi ini udah sangat jelas gitu kalau dia meningkatkan education-nya, pendidikannya, maka wage-nya akan lebih tinggi. Yang berarti nanti bakal meningkatkan produktivitas si pekerja tersebut. Berarti standar hidupnya bakal semakin meningkat. Nah, tapi kemarin juga udah dijelasin masalahnya di sini ada di poor countries, di mana ada yang namanya brain drain. Yang kemarin udah jelasin juga. Kalau misal itu penjelasan aslinya tuh negara yang poor itu punya pendidikan, kualitas pendidikan yang jauh lebih rendah daripada kualitas pendidikan di luar negeri. Karena itu mereka yang negaranya miskin itu kemungkinan besar dan hampir pasti itu bakal menyekolahkan masyarakatnya ke luar negeri. Tapi problemnya di situ si anak-anak ini karena dia udah di luar negeri
kadang ada beberapa yang keenakan karena punya living standards yang lebih tinggi daripada di negara asalnya. Atau dia punya kehidupan yang lebih mewah gitu lah. Jadi akhirnya mereka pada akhirnya dia nggak bakal balik ke negaranya. Yang pada akhirnya si education ini, kalau dia disekolahkan di luar negeri, dia bakal jadi kayak bumerang gitu bagi negara asalnya. Yang bukan dia bakal meningkatkan produktivitas, tapi malah menurunkan produktivitas. Nah, itu masalah dari kalau dia disekolahkan di luar negeri. Nah, terus yang kedua, ini health and nutrition. Ini sama investmentnya ke human capital. Ini nggak perlu panjang-panjang. Ini di sini orang yang sehat pasti bisa bekerja dengan lebih baik. Yang berarti produktivitasnya bakal lebih meningkat. Yang nanti dia punya standar hidup yang lebih baik. Jadi channeling gampangnya kayak gitu. Nah, contoh kebijakannya itu di sini misalkan healthcare expenditure, misalkan buat BPJS. Nah, itu salah satu cara pemerintah untuk bisa meningkatkan si health ini. Education juga sama. Dia bisa meningkatkan pengeluaran pemerintah di bidang edukasi dengan cara nanti dia memperbanyak public schools atau mensubsidi mereka yang mau bersekolah di luar negeri kayak gitu itu ya. Itu contoh dua. Nah, yang ketiga ini bakal agak panjang, property rights and political stability. Kemarin bapaknya belum jelasin secara lengkap itu sih. Jadi intinya ini cara lain buat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara melindungi hak milik atau di sini property rights dan menjaga stabilitas politik. Dan di sini channelingnya itu ke harga pasar. Di mana harga pasar ini kalau mau menentukan harga pasar, syaratnya adalah dia punya sistem market price yang bisa berfungsi untuk menjaga property rights ini. Jadi property rights ini itu adalah mengacu pada kemampuan seseorang untuk dia itu eksersis di sini maksudnya menjalankan atau memiliki atau misal menjaga otoritas atas sumber daya yang mereka miliki. Jadi contoh gampangnya property rights itu dia buat pengadilan misalkan meja hijau atau hukum dalam bentuk UU. Nah, di sini adalah property rights-nya. Nah, gimana caranya? Misalkan di sini perusahaan pertambangan emas, dia nggak bakal berusaha menambang emas itu kalau emasnya ini diperkirakan akan dicuri atau dalam hal ini itu maksudnya ada pelanggaran kontrak antar perusahaan. Nah, di sini si pengadilan atau courts dia mainkan peran penting dalam marketnya, di mana kalau misal si pengadilan ini dia menegakkan property rights di negara tersebut, maka melalui sistem hukum perdana, pengadilan bakal mencegah pencurian. Tapi kalau dia property rights-nya nggak benar, maka si pelanggaran kontrak itu nggak bakal dihukum. Karena itu di sini hukum UU itu bakal sangat berpengaruh terhadap masalah economic growth. Yang berarti di sini nanti channelingnya terhadap si K-nya. Di property rights ini terhadap K. Nah, ini di negara maju itu kayak nggak terlalu masalah itu sih. Yang masalah itu di negara berkembang. Kayak bisa jadi ancaman besar. Kayak contohnya di Indonesia. Sistem di Indonesia kan bisa dibilang nggak berjalan dengan baik ya. Kontraknya sulit. Kayak penipuan bisa jadi sering kali nggak dihukum. Kasus yang ekstrimnya di sini, pemerintah di sini dia nggak cuma gagal dalam menegakkan property rights, tapi juga melanggar tersebut. Misalkan korupsi. Di sini korupsi menteri masih sangat lumrah diberitakan. Nah, tapi di sini pengadilan hampir selalu menghukum dengan cara yang kurang adil. Atau misalkan dalam hal bisnis, perusahaan di sini dia bakal menyuap pejabat pemerintah demi mendapatkan izin yang lebih cepat, misalkan. Intinya korupsi di sini itu jadi salah satu penghalang buat properti rights ini, yang pada akhirnya nanti bakal menghambat atau mengurangi jumlah tabungan dalam negeri dan investasi dari luar negeri. Jadi nanti sebelum ke K ini, dia bakal ngaruh ke, kalau dia nggak benar ya property rights-nya, itu bakal ngaruh ke jumlah tabungan. Saving-nya rendah.
atau investasi dari luar negerinya. Investasi from abroad itu rendah. Jadi ini berhubungan sama yang public policy yang pertama dan kedua tadi. Yang pertama kan tentang saving kan, yang kedua tentang investment from abroad. Nah, itu berpengaruh terhadap property rights-nya. Nah, terus apa hubungannya sama political stability ini? Di sini ketidakstabilan politik ini jadi ancaman yang dapat memengaruhi property rights. Jadi kalau misal di negara tersebut banyak terjadi hoax atau kudeta atau demo, maka akan menciptakan ketidakpastian apakah property rights ini akan dilindungi di masa depan. Singkatnya kayak gitu pengaruhnya. Dan di sini political instability itu ngaruh banget terhadap keberlangsungan suatu negara. Misal nih, pemerintah ngebuat kebijakan yang berkaitan dengan property rights. Misalkan perubahan UU. Misalkan di sini yang kemarin, nggak kemarin juga sih, kayak udah lama itu, tapi yang masih ramai itu UU Cipta Kerja misalkan. Nah di sini dia emang bisa dibilang diperkirakan bakal meningkatkan kemudahan perizinan dan memperlancar bisnis dan investasi juga dari luar negeri. Tapi di saat yang sama, dia juga merugikan pekerja di dalam negeri itu. Yang pada akhirnya dia menyebabkan timbulnya demo besar-besaran. Yang pada akhirnya justru UU ini bukan malah menarik investor, tapi malah menurunkan investor ini dari luar negeri. Jadi di sini penting bagi pemerintah buat mempertimbangkan dari segala hal, bukan cuma yang berkepentingan, tapi juga dari masyarakat. Karena demo dari masyarakat itu hampir pasti kalau terjadi demo di hari itu juga atau besok-besoknya, itu kemungkinan besar indikator ekonomi bakal turun gitu. Misalkan rupiah melemah, atau nggak ISG turun, itu kayak bakal pasti terjadi gitu. Nah itu ini bakal masalah banget. Nah, terus selanjutnya free trade. Di sini free trade itu terbagi jadi dua. Yang pertama inward, yang kedua outward. Bedanya apa? Kalau inward ini intinya ini contohnya kan tarif atau pembatasan investasi dari luar negeri. Jadi ini tuh tujuannya untuk meningkatkan standar hidup. Standar hidup dalam negeri itu ditingkatkan. Jadi dia fokus terhadap dalam negeri. Atau di sini pemerintah itu mau melindungi produk dalam negeri. Makanya dia menerapkan tarif atau membatasi investasi dari luar negeri. Yang namanya inward, atau dia berorientasi ke dalam negeri. Nah sebaliknya kalau outward di sini dia lebih ini berarti outward ini dia kebijakannya berorientasi keluar kan. Berarti contohnya di sini dia penghapusan pembatasan perdagangan atau penghapusan investasi asing. Jadi hapus gitu. Yang di sini tujuannya untuk yaitu mau mempromosikan integrasi dengan dunia. Jadi dia mau menyambungkan gitu. Jadi dia mau membuka. Jadi kalau ini bisa dibilang open, kalau ini close. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi free trade ini nggak bakal gue jelasin lebih lanjut karena ini bakal dijelasin khusus itu, ada babnya sendiri. Dan juga free trade ini bisa dibilang kalau di salah satu 10 prinsip of economics itu, ada yang bilang kan trade can make everyone better off. Nah itu. Nah itu bakal ada pertanyaan lagi, apakah memang akan selalu membuat masyarakat di negara tersebut better off? Nah, itu bakal dijelasin di chapter selanjutnya. Nah, yang ke 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 itu ada yang namanya Research and Development atau R&D. Di sini ini berhubungan dengan A. Ini satu-satunya yang berhubungan dengan A.
ini H, ini K, ini A. Krisis ini apa? Krisis ini kayak bisa macam-macam itu sih. Ini bisa K, bisa N juga, tergantung ya. Yang artinya kemana? Jadi nanti di soal, kalau di soal PS munculnya tuh apakah dibahas nih, misalkan kebijakan tarif, dia bakal ngaruhnya gimana ke economic growth. Jadi kalian ngomong kalau kebijakan tarif ini bakal mengurangi impor, yang berarti nanti bakal menurunkan misalkan natural resource dari negara tersebut. Berarti nanti economic growth-nya bakal makin turun, misalkan gitu. Contoh soalnya nanti kayak gitu. Pintar aja. Kita bakal lanjut dulu ke yang R&D. Jadi di sini kemajuan teknologi itu adalah alasan utama kenapa standar hidup itu dia meningkat dalam jangka panjang. Jadi di sini sebagian besar kemajuan teknologi itu berasal dari biasanya itu penelitian perorangan atau kadang juga bisa dari perusahaan. Tapi juga ada yang tujuannya itu untuk kepentingan publik. Di R&D ini ada beda-beda tujuannya. Tapi buat intinya di sini, kalau misal satu orang itu udah menemukan suatu ide, jadi R&D ini dalam bentuk ide ya. Ide tersebut itu bakal masuk ke dalam kumpulan pengetahuan masyarakat dan orang lain itu bakal bebas menggunakannya. Yang berarti di sini R&D pada akhirnya nanti dia jadi barang publik karena dia bisa jadi diakses oleh semua orang. Nah tapi di sini sebelum dia masuk ke barang publik itu di situ dia harus melalui ada yang namanya misalkan paten. Ini salah satu kebijakan untuk meningkatkan si R&D ini. Channelnya adalah kalau misal pemerintah mendorong penelitian melalui sistem paten ini, jadi ketika seseorang atau perusahaan itu menciptakan produk yang inovatif, kayak misal obat baru atau vaksin baru buat COVID. Nah di sini kalau misal produk itu benar-benar asli atau benar-benar bisa berdampak terhadap ya bertujuan untuk menurunkan COVID misalkan, nah maka dia pemerintah akan memberikan paten yang pada akhirnya dia akan memberikan hak eksklusif kepada penemu tersebut untuk membuat produk selama beberapa tahun tertentu. Jadi dia dikasih investasi duit buat menerapkan si patennya ini. Jadi dengan membiarkan si para penemu itu mendapatkan keuntungan dari penemu mereka, maka sistem paten ini itu bisa meningkatkan insentif bagi individu dan perusahaan untuk terlibat dalam penelitian. Jadi channelingnya kalau R&D kayak gitu. Nah, yang terakhir ini population growth. Ini kayak bakal agak panjang gitu sih, tapi gue nggak bakal jelasin semuanya karena ini bener-bener agak abstrak gitu. Ini ngaruh ke L ya. Jadi di sini khusus buat ngaruh ke jumlah labor. Ini di sini ekonom itu masih memperdebatkan bagaimana populasi itu mempengaruhi masyarakat. Jadi efek paling langsungnya adalah pada jumlah angkatan kerja, di mana populasi yang besar, L yang besar, itu berarti lebih banyak pekerja untuk memproduksi barang dan jasa kan. Misalkan di Cina, populasinya besar, yang berarti nanti, bukan nanti sih, yang sekarang Cina jadi salah satu pemain yang penting di perekonomian dunia. Tapi saat yang sama, populasi yang besar, itu berarti lebih banyak orang yang mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Jadi meskipun populasi yang besar ini berarti meningkatkan total output barang dan jasa yang lebih besar, itu nggak berarti standar hidupnya lebih tinggi. Karena di sini tergantung dari, lagi-lagi bukan tergantung dari L-nya doang, tapi tergantung dari indikator lainnya, yaitu K, A, dan N juga. Jadi hal di sini bukan satu-satunya, karena tergantung dari indikator lain. Itu. Nah, karena itu di sini ada beberapa teori yang menyebutkan pengaruh labor ini terhadap beberapa indikator. Misalkan yang pertama, ini stretching natural resource. Jadi dia mau meningkatkan si natural resource-nya terhadap N. Nah, yang pertama ini dia dari Malthus.
atau Robert Malthus. Kayak ini apa sih buat teori ekonomi yang dasar banget, Essay of Principle of Population gitu lah. Nah, ininya di sini dia tuh meramalkan kalau pertambahan populasi itu bakal terus bertambah, yang pada akhirnya membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yang pada akhirnya berujung umat manusia itu nanti akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Ini Robert Malthus ini teorinya di tahun 1700-an itu. Nah, di sini si Malthus si Malthus ini meskipun dia ngomong kalau nanti manusia hidup dalam kemiskinan selamanya, tapi dia belum menggambarkan dunia, dia cuma menggambarkan dunia waktu dia hidup. Tapi di sini dia ramalannya itu masih jauh dari sasaran. Jadi populasi dunia itu meskipun di sini telah meningkat sekitar 6 kali lipat selama 2 abad terakhir, selama dari 1700 sampai sekarang, tetapi standar hidup yang seluruh dunia rata-rata itu jauh lebih tinggi. Jadi dia kayak dipatahkan gitu sama keadaan yang sekarang. Jadi hasil dari pertumbuhan ekonominya itu kelaparan kronis dan malnutrisi itu lebih jarang terjadi sekarang dibandingkan di zaman Malthus yang dulu. Kenapa? Kesalahannya di Malthus ini karena di bab yang sebelumnya, yaitu adanya pertumbuhan kecerdasan manusia atau pertumbuhan teknologi. Dia belum memperkirakan pertumbuhan teknologi. Jadi pertumbuhan teknologi ini dia bisa mengimbangi efek populasi yang lebih besar. Jadi manusia nggak kelaparan lagi karena manusia punya misalkan mesin untuk memproduksi pertanian biar bisa lebih banyak, lebih efisien buat pestisida, pupuk, atau kayak variasi tanaman lainnya yang baru gitu. Nah, di sini kemajuan teknologi itu pada akhirnya dia bisa memperbanyak natural resource yang dia itu nggak bakal menyebabkan manusia nanti bakal kelaparan. Ini di sini natural resource kayak gitu. Ini agak bingung sih, gue juga agak kayak masih agak ribet gitu. Jadi kalau kalian mau tahu lebih dalamnya di sini, baca sendiri aja di Manju. Gue agak bingung gitu. Nah, terus si deleting the capital stock, ini maksudnya capital stock-nya itu bakal berkurang. Jadi di sini ini beda dari teori Malthus. Intinya di sini dia mengkhawatirkan, si Malthus kan dia mengkhawatirkan pengaruh populasi terhadap penggunaan sumber daya alam. Tapi di sini dia menekankan pengaruhnya terhadap akumulasi modal, yang pengaruhnya terhadap capital stock. Nah, menurut teori yang di capital stock ini, pertumbuhan populasi yang tinggi itu bakal menurunkan PDB per pekerja, karena pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat itu memaksa persediaan modal tersebar dalam skala yang lebih kecil. Jadi dengan kata lain, ketika pertumbuhan penduduk itu besar, setiap pekerja itu memiliki modal yang lebih sedikit. Jadi kalau L naik, di sini. Kalau L naik, maka setiap pekerja itu punya K per L yang lebih sedikit. Jadi setiap pekerja punya K per L yang lebih sedikit, punya kapital yang lebih sedikit. Nah, jumlah yang kecil dari modal para pekerja ini akan menyebabkan produktivitas yang lebih rendah. Yang pada akhirnya income para pekerja itu juga jadi lebih rendah. Jadi di sini dia ngaruhnya terhadap K per L. Yang ketiga, di sini dia ngaruhnya ke teknologi atau ke A. Jadi yang terakhir ini dia ngomongin tentang kalau pertumbuhan populasi yang cepat atau L yang cepat itu dapat menekan kemakmuran ekonomi dengan cara mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh setiap pekerja. Tapi di sini ada beberapa perdebatan di mana ada beberapa ekonom yang berpendapat bahwa
pertumbuhan populasi dunia itu bakal jadi faktor utama untuk kemajuan teknologi. Karena di sini semakin banyak orang, maka ada lebih banyak ilmuwan, penemu, atau insinyur, atau lainnya yang berkontribusi pada kemajuan teknologi. Jadi channelingnya di sini, dia bakal ada 2. Kalau misal L naik, itu bisa jadi cover L-nya turun, atau bisa juga jumlah L-nya naik. Jumlah L-nya naik, ya. Yang berarti nanti bakal banyak lebih workers yang bisa memproduksi teknologi dengan lebih canggih. Nah, berarti A-nya naik di sini. Ini channelnya. Dari si promoting technology progress. Jadi kalau ini dia ngomongin tentang N, pengaruh L ke N, yang ini ngomongin tentang pengaruh L ke cover L, yang kalau yang ketiga itu ngomongin tentang pengaruh L terhadap cover L dan ke A. Jadi ada beda-beda channelnya dari population growth ini. Ini jarang keluar sih yang population growth. Jadi penting gitu. Nah, sebenarnya sampai sini aja. Ini kayak potensial GDP ini kayaknya gue salah masukin materi deh. Ini chapter selanjutnya gitu. Jadi kita langsung masuk ke rangkuman aja. Jadi yang pertama, relativity di sini dia adalah output per unit of labor atau tadi G per L. Jadi di sini adalah determinan yang paling penting untuk menjelaskan standar hidup dalam jangka panjang. Jangan lupa ya, dalam jangka panjang. Indikatornya ada 4A, A per L, A per L, dan N per L. Nah, terus yang kedua, policies-nya itu ada 8. Ini cuma minus 6 ya? Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang berbuat beda. Ini kurang investment of growth. Investment from growth. Sama si health ini jadi dipisah sama education. Ini totalnya jadi 8. Jadi nanti kalau ngejelasin channelnya misalkan nutrition yang ngaruh kesehatan, yang berarti dia ngaruh ke HPL. Yang ketiga enggak, itu yang potensial GDP. Nah, enggak, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya enggak? Sebelum ke soal. Maaf Kak, boleh bertanya nggak? Ya. Mau tanya soal yang tadi sih, political instability, yang soal UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja kan sebenarnya kayak apa ya, kayak diciptain buat pemerintah untuk kayak memudahkan apa ya, kayak memudahkan investasi luar negeri, terutama pada saat kayak sekarang kan lagi apa itu namanya, lagi pandemi kan, ekonomi juga lagi buruk-buruknya. Tetapi kadang ketika kita kayak pengen membuka jalan untuk investasi luar negeri yang padahal nanti ujungnya juga bakal apa ya, kayak bakal mengurangi jumlah pengangguran, karena dari investasi tersebut kan biasanya kayak mereka membuka lowongan pekerjaan kan. Tapi dari sisi lainnya juga kayak mereka menurunkan apa ya, semacam kayak kesejahteraan dari employernya itu sendiri gitu. Jadi kayak apakah ini kayak semacam dilema Kak? Maksudnya apa kayak semacam kasus yang nggak bisa terselesaikan karena kadang kemauan antara employer dan owner itu kadang suka berbanding terbalik gitu loh Kak. Niatnya ingin meningkatkan economic growth di investasi, tapi justru kayak nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa berkembang itu di sisi yang lain gitu. Itu sih Kak. Oke, thank you ya.
Kuku ya? Lo dipanggil Kuku atau Fazi? Biasanya Ozi sih. Oke, Fazi. Nah, oke, itu contoh pertanyaan yang kayak lebih ke study case ya. Dan menurut gue di PE2 nanti di soalnya itu bakal jarang banget, bahkan nggak ada soal yang lebih ke study case gitu. Tapi oke, ini gue nggak jawab berdasarkan ManQ ya, ini berdasarkan gue sendiri. Kalau dibilang itu permasalahan yang nggak terselesaikan, itu nggak juga, karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang dia itu emang benar-benar bisa mesejahterakan seluruh pihak. Kayak misal di sini buat kebijakan misalkan intervensi BLT misalkan, bantuan langsung tunai. Ini lagi aja, kita nggak apa-apa. Nah di situ pemerintah ngasih suatu kebijakan yang dia bisa ngaruh ke semuanya. Tapi emang ada kebijakan yang dia tuh saling bertolak belakang buat yang berpengaruh biasanya yang tadi lu sebutin buat perusahaan dan buat buat pemilik perusahaan dan dari pekerjanya. Yang emang itu ada suatu dilema buat pemerintah sendiri, karena di sini pemerintah itu harus milih dia itu mau meningkatkan si kesejahteraan dari masyarakat atau karyawan-karyawan yang tingkat bawah, atau dia mau meningkatkan kesejahteraan dari si pemiliknya. Nah, itu kayak ya emang nggak ada jawaban yang pasti sih, karena itu semuanya tergantung dari pemerintah. Jadi gue nggak bisa jawab gimana caranya, apakah ini merupakan suatu bisa dibilang lingkaran setan. Iya, bisa dibilang lingkaran setan, tapi nggak semua kebijakan pemerintah itu bakal jadi vicious cycle buat si perusahaan ini. Tapi karena yang tadi itu gue kasih contohnya itu biar ada kayak suatu perdebatan gitu antara intervensi dari property rights dan pengaruh dari political stability. Jadi yang tadi kan gue jelasin, kalau dia mau meningkatkan investasi dari luar negeri, maka dia akan di sini dia contohnya UU Cipta Kerja. Jadi di saat yang sama UU Cipta Kerja ini memperburuk dari beberapa kalangan masyarakat tersebut. Pada akhirnya nanti membuat mereka yang demo ini pada akhirnya jadi bingung nih investornya, mau dia masuk ke dalam negeri karena adanya UU yang mempermudah, atau dia justru keluar karena adanya political stability. Jadi di sini nggak ada jawaban yang benar gitu sih. Terserah kalian kalau mau yang ke arah mana. Karena nanti kalau biasanya dalam study case kayak gini, itu si pembuat soalnya itu bukan mau nyari tahu jawaban yang arahnya benar atau salah, tapi lebih ke ngelihat cara proses kalian jawabnya. Jadi channelingnya tuh kayak gimana gitu ya. Siap Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you. Oke, ada lagi? Oke, kalau ada ini latihan dari ManQ sih. Yang pertama, list determinan apa aja buat productivity. Dia menjawab. Ini gampangan nggak usah. Ini tadi ada 4 ya. Dia ada cover L, ada cover L, ada M per L, sama A. Udah. Di sini nggak usah jawab. Yang kedua aja, dia mau jawab. List 3 kebijakan untuk meningkatkan living standards dengan cara melalui salah satu determinan dari produktivitas. Ini gue kasih contoh ya. Misalkan di sini yang tadi intervensi, bukan yang tadi. Misalkan di sini dana BOS
dana bos kan buat beasiswa buat yang sekolah kan. Itu nantinya ngaruh ke sektor pendidikan dan nanti bakal berpengaruh ke human capital atau H, yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan produktivitas. Jadi mereka dengan ada dana bos, mereka yang kurang mampu bisa bersekolah, kemudian bisa mempunyai knowledge dan skill yang sama dengan mereka yang punya dana. Pada akhirnya semuanya bisa bekerja dengan lebih baik, berarti ya produktivitasnya lebih baik. Ini contoh satu ya. Nah, contoh lagi, ada 3 lagi. Dia jadi intervensinya apa, ngaruhnya ke bidang mana, dan ngaruhnya ke indikator produktivitas yang mana. Kemudian enggak sekalian nyatet. Tadi siapa aja sih enggak? Kita tadi Felicia ya, sama Onsi. Satu. Iya. Jadi ada satu lagi yang jawab, siapa sih? Coba satu lagi, gue lupa. Tadi ada yang ngerasa jawab nggak? Udah buka dulu. Ini lagi. Kalau enggak ini gue jadiin PR. Ini gue juga bakal ngasih PR sih. Kayak nanti kalian bakal ada, ya sekalian ya, sebelum kalian lagi mikir, ini tuh nanti sebelum UTS itu gue bakal ngasih satu tugas, satu kuis, sama ini tugas individu. Ini sama satu tugas kelompok. Jadi di sini nanti lu bakal ngasih satu tugas individu. Gampang kok. Ya. Gue mau jawab deh Kak satu. Nah, kalau misalnya L-nya naik, tadi cover L-nya jadi rendah, jadi kayak pengendalian populasi gitu. Nah. Misalnya menerap. Jadi itu pengaruhnya nanti ke yang cover L itu Kak, soalnya tadi karena L-nya naik, L-nya jadi rendah. Kalau L-nya naik, kayaknya dia jadi rendah. Nah, ya ini benar. Tapi di sini kebijakan untuk meningkatkan si L atau menurunkan si L, atau intinya mengendalikan si L ini apa? Contoh kebijakannya? Contoh kebijakannya itu yang menerapkan KB gitu Kak, biar populasinya nggak tinggi gitu. Ya, betul. Ini KB ya. KB kan dia bakal menurunkan populasi dari negara tersebut kan.
Berarti kalau K diterapkan, maka dia bakal menurunkan si L ini. Berarti kalau L turun, kayaknya jadi gimana? Jadi naik, Kak, upper L-nya. Upper L-nya jadi naik. Kenapa nih? Nggak bisa kayak gini. Ini L-nya turun, jumlah lebarnya turun, kayaknya bakal naik. Kenapa? Ini nanti kalau di ujian harus ada channelingnya. Kenapa dia bisa menaikkan, kenapa penurunan si L ini bisa meningkatkan si K? Atau kenapa penurunan si L itu dapat menurunkan jumlah kapital? Ya, tersebut. Selain itu. Ya, ada alasannya. Ini tengah-tengah yang bolong gitu. Oke, nggak apa-apa. Intinya di sini kalau L-nya turun, itu harusnya K-nya bakal turun. Karena mereka bakal punya ini kayak yang tadi di populasi. Mana tadi? Ayo, lanjut. Nah, di sini kalau jumlah lebarnya turun, maka setiap jadi jumlah pekerja ini ngaruhnya bisa ke saving dan investment misalkan. Jadi kalau jumlah penduduknya menurun, maka mereka nggak punya sumber daya manusia untuk menciptakan lebih banyak, untuk memproduksi lebih banyak kapital. Nah, itu misalkan salah satu caranya. Misalkan kalau ada turun, maka dia nggak bisa memproduksi lebih banyak kapital. Nah, ini salah satu contohnya. Gitu. Jadi Erin ya, terlihat ya. Oke, mungkin ini jadi sekalian jadi PR aja. Jadi ntar pertanyaannya ada 3. Ini yang pertama, list 3 policies. Jadi nanti kalau bisa intervensi aslinya itu apa? Kalau bisa di Indonesia ya. Harusnya kemana? Dan channeling ke produktivitasnya kayak gimana? Ini itu ada. Ya udah. Nah ini ada 2 lagi. Yang pertama, ini kan disuruh ini dari manusia sih sebenarnya. Kebijakan mana yang menurut kalian itu paling efektif buat meningkatkan standar hidup di negara yang miskin dalam jangka panjang? Ini kalian bisa milih yang most efektif, berarti yang paling efektif kan di sini. Berarti cuma satu aja. Dan sebutin kenapa, channelnya gimana. Terus yang ketiga, berarti yang kedua, yang ketiga. Yang ini nggak usah ya. Ini jawab yang B dan C aja. Ya. Jadi ini kalau jelaskan produktivitas dan pengurusan hidup, jadi jelasin dari setiap indikatornya. Terus ini jelaskan faktor-faktor yang dapat menghambat kemampuan. Jelasin juga faktor-faktornya. Ini gampang kok. BTW sebagai kunci, ya itu nomor 1 ini nggak ada jawaban masalah ya. Jadi ini benar berdasarkan kalian channelingnya kayak gimana. Bisa aja yang benar, misalkan di beberapa tahun. Jadi ini benar, bergantung dari alasan kalian nanti. Dan gue sebenarnya juga belum tahu nih, ini yang benar jawabannya yang mana, karena di mana juga nggak ada jawabannya.
Dan ini kayaknya bakal gue bahas sedikit ya di pertemuan 2 minggu lagi. Ini nanti gue bakal kasih list aslinya. Jadi gue bakal beri keyword, nanti kalian isi dan kumpulin di form yang nanti bakal gue kasih. Oke, mungkin gitu aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin. Oke, kalau nggak ada, ini gue stop share dulu. Oke, kalau gitu gue tutup asisnya dan selamat sore semua. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak. Ya, oke gue end ya.